Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional dan Strategi dengan pembahasan metode peramalan atau forecasting method. Kelompok 3 beranggotakan. Yang pertama adalah Tovan Eka Wardhana. Kedua, Kadek Dedi Atnyana. Ketiga, Yudhistira Anatakusuma. Keempat, Ahmad Albara Dipayana. Dan yang kelima, Aris Ferdita Haryawan. Definisi dari forecasting adalah suatu rangkaian teknik atau pendekatan yang digunakan untuk memprediksi, memperkirakan peristiwa atau kondisi di masa depan dengan menganalisis data historis dan informasi yang relevan saat ini. Metode ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, ekonomi, cuaca, dan untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan lainnya. Metode forecasting ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode kualitatif. Metode ini menggunakan penilaian subjektif dan dari pengalaman para ahli, serta lebih sering digunakan ketika data historis terbatas atau tidak tersedia. Contoh dari metode kualitatif ini yang pertama adalah metode DLP, yaitu panel ahli berkumpul untuk memberikan prediksi, yang kemudian digabungkan, konsolidasi, pada beberapa putaran diskusi. Kedua, opinion survey atau survei pendapat di mana melibatkan pemangku kepentingan atau konsumen untuk memperkirakan permintaan atau tren. Metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data numerik atau statistik yang berdasarkan pada asumsi bahwa pola di masa lalu dapat digunakan untuk memperkirakan masa depan. Contoh dari metode kuantitatif ini adalah time series analysis, yaitu analisis ini mencari pola dalam data yang berurutan secara waktu, seperti tren, musiman, dan siklus. Contoh selanjutnya adalah regresi dan analisis korelasi. Metode ini mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel untuk memperkirakan nilai variabel yang ingin diprediksi. Contoh terakhir adalah machine learning dan artificial intelligence (AI). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam data besar, seperti model neural networks atau decision trees. Strategi dalam forecasting ini meliputi, yang pertama adalah memilih model peramalan yang tepat. Kedua, memanfaatkan teknologi dan algoritma terbaru. Ketiga, melakukan pemantauan dan penyesuaian berkala, model monitoring. Keempat, penggunaan data berkualitas tinggi. Kelima, memperhitungkan faktor eksternal dalam peramalan. Keenam, penggunaan metode peramalan musiman atau berulang, cyclical, jika diperlukan. Ketujuh, menggunakan teknik penggabungan, ensemble, untuk mengurangi resiko kesalahan. Kedelapan, meningkatkan pemahaman dan pelatihan bagi tim. Kesembilan, memperhatikan perubahan lingkungan dengan cepat. Dan yang ke-10, melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan forecasting ini adalah untuk memprediksi kejadian di masa depan dan menyediakan informasi yang lebih akurat berdasarkan analisa data historis, mulai dari perencanaan bisnis, manajemen keuangan, peramalan cuaca, hingga prediksi permintaan produk yang berguna untuk membantu organisasi atau individu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen dari forecasting. Yang pertama adalah tren, yaitu kecenderungan kenaikan atau penurunan dalam data dari waktu ke waktu. Kedua, seasonality atau musiman, yaitu pola berulang yang terjadi dalam interval waktu tertentu, seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang ketiga, cycle atau siklus, yaitu perubahan dalam jangka panjang yang tidak beraturan tetapi terjadi dalam rentang waktu yang lebih lama, biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, fluktuasi acak, yaitu perubahan yang tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki pola. Ini dapat disebabkan oleh kejadian acak seperti bencana alam. Ada 5 tahapan dalam forecasting. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data historis dan informasi yang relevan untuk analisis. Yang kedua, pemilihan model peramalan, yaitu dengan menentukan metode yang sesuai berdasarkan karakteristik data dan tujuan peramalan. Yang ketiga, pembangunan model, yaitu menyusun model peramalan dan melakukan perhitungan berdasarkan metode yang dipilih. Yang keempat, evaluasi model, dengan menguji model untuk memastikan akurasinya. Biasanya menggunakan metode evaluasi seperti mean absolute error, kesalahan absolut rata-rata, mean squared error, kesalahan kuadrat rata-rata, atau mean absolute percentage error, rata-rata kesalahan persentase absolut.
Dan yang terakhir, penerapan dan pemantauan yaitu menerapkan model pada data yang baru dan memonitor hasilnya untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Keuntungan dari metode peramalan ini adalah: yang pertama, dapat meningkatkan akurasi dalam perencanaan. Kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dapat mendukung perencanaan strategis jangka panjang. Keempat, dapat memaksimalkan efisiensi operasional. Kelima, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, dapat mengelola keuangan dan arus kas dengan lebih baik. Sedangkan, metode peramalan ini juga memiliki kelemahan atau kerugian dalam penggunaannya. Yang pertama, berdampak ketidakpastian pada akurasi dan terjadinya risiko error. Kedua, memerlukan biaya dan sumber daya yang tinggi. Ketiga, memerlukan kompleksitas dan kebutuhan akan keahlian khusus. Keempat, keterbatasan dalam mengakomodasi faktor non-kuantitatif. Kelima, ketergantungan pada data historis. Keenam, memiliki risiko overfitting dan underfitting pada model. Ketujuh, memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan dengan perubahan cepat. Dan yang kedelapan, membutuhkan biaya untuk pemantauan dan pemeliharaan berkala. Dan pembahasan terakhir kami adalah penerapan dari metode forecasting. Metode forecasting dapat diterapkan pada bisnis dan keuangan, di mana perusahaan menggunakan peramalan untuk memproyeksikan pendapatan, merencanakan anggaran, dan mengelola stok. Contohnya adalah memprediksi permintaan produk untuk menentukan jumlah inventaris yang diperlukan. Kedua, dapat diterapkan dalam peramalan cuaca dan iklim. Meteorologi menggunakan data historis untuk meramalkan cuaca, peristiwa cuaca ekstrim, atau perubahan iklim. Yang terakhir, penerapannya pada sektor transportasi dan logistik, yang meliputi peramalan permintaan dan volume pengiriman untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar. Demikian pemaparan dari kami kelompok 3 tentang metode peramalan atau forecasting method. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.